kita mau mulai ibadah. Nah, Miss akan mengulang peraturan-peraturan yang minggu lalu sudah disebutin oleh Miss Ella. Peraturan pertama, harus berpakaian rapi. Peraturan kedua, tidak boleh sambil makan dan minum. Peraturan ketiga, jangan sambil bermain handphone. Peraturan keempat, persiapkan Alkitabnya masing-masing. Dan peraturan yang kelima dan yang paling penting adalah harus fokus, tidak boleh sambil main-main. Oke? Shalom, happy Sunday anak-anak sekolah minggu, happy Sunday mama papa. Puji Tuhan, kita masih dapat bertemu di ibadah online sekolah minggu hari ini. Kita mau mulai ibadah kita ya. Sebelumnya, Miss mau sapa semua anak-anak sekolah minggu. Masih ingat gak ya sapaan kita minggu lalu? Oke, anak-anak sekolah minggu, jawab Miss Bella dengan penuh semangat ya. Miss coba ya. Anak sekolah minggu, Aku anak Tuhan luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, mantap. Kita mau mulai ibadah kita ya. Mari kita semua siapkan hati dan pikiran kita. Kita awali ibadah kita dengan bernyanyi Masuk Hadiratnya. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Yesus, Raja segala raja. Kita nyanyikan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Yesus, Raja segala raja. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Yesus, Raja segala raja. Kita sekarang mau berdoa. Semua anak sekolah minggu, mari kita sikap berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesehatan sampai pada saat ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau beribadah kepada Tuhan, mau memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita masih mau memuji nama Tuhan. Mari anak-anak sekolah minggu, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Cuy Cuy Dudi Dam Dam. Semua bertepuk tangan. Ayo siap-siap. Cuy cuy dudi du dam dam, shalalala. Cuy cuy dudi du dam dam, shalalala. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Sekali lagi lebih semangat. Cuy cuy dudi du dam dam, shalalala. Cuy cuy dudi du dam dam,
kita naikkan satu pujian lagi. Kita nyanyi lagu Ada Satu Sobatku. Kita nyanyikan dengan lebih semangat ya. Mari bertepuk tangan ke Tuhan. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi kita nyanyikan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sorakan nama Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari anak-anak sekolah minggu, sekali lagi kita mau menyembah Tuhan. Kita bernyanyi hanya ada satu Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh menyanyikan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu
akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Siapkanlah kami. Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak Miss, tema kita hari ini adalah hidup yang berbuah. Mari kita buka firman Tuhan yang tertulis di Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42. Adik-adik, di kota Yope ada seorang perempuan murid Tuhan Yesus. Namanya adalah Tabita atau Dorcas. Tabita ini sangat banyak sekali berbuat kebaikan. Dan dia suka memberi sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Tabita suka membuat pakaian yang dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Suatu hari Tabita sakit, lalu dia meninggal. Mendengar kabar itu, semua orang sedih. Mereka menangis. Kemudian tubuh Tabita dipindahkan ke ruang atas. Dan mereka menyuruh 2 orang untuk memanggil Petrus. Petrus pun datang dari kota Lida. Kemudian Petrus dibawa ke ruang atas untuk menemui Tabita yang sudah meninggal. Petrus bersama dengan semua janda-janda. Mereka menangis. Dan para janda-janda ini membawa baju, pakaian yang dibuat Tabita selama dia hidup, diberikan kepada mereka. Setelah itu Petrus menyuruh mereka yang menangis itu supaya keluar dari ruangan. Apa yang dilakukan Petrus dengan Tabita ini? Kemudian Petrus berlutut dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Kemudian setelah berdoa, Petrus bilang, "Tabita, bangkitlah." Kemudian Tabita membuka matanya, melihat Petrus, dan dia bangkit duduk. Kemudian Petrus memegang tangan Tabita, membantu Tabita untuk bangkit berdiri. Kuasa Tuhan membangkitkan Tabita. Setelah itu Petrus menunjukkan kepada semua orang yang ada saat itu, menunjukkan bahwa Tabita hidup kembali. Peristiwa ini pun tersiar di seluruh kota Yope dan
membuat banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, papa mama, tujuan hidup orang percaya adalah memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan dengan hidup yang berbuah. Seperti Tabita. Adik-adik semua, mari kita semua bersama-sama selama kita hidup melakukan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan baik yang dirasakan semua orang. Ada dengan banyak cara. Yang pertama, kita bisa memberikan pakaian-pakaian layak pakai kita yang tidak kita pakai lagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, pakaian kita itu jangan kita simpan-simpan, bahkan kita buat jadi kain lap. Padahal ada orang yang membutuhkan. Yang kedua, kita bisa membuat celengan, tabungan untuk kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Papa mama yang Tuhan sudah berikan uang yang banyak bisa membantu orang-orang miskin. Yang ketiga, kita bisa berdoa. Berdoa bagi banyak orang. Nah, kita buat roster. Tiap-tiap hari kita catat siapa yang kita doakan. Kita juga bisa berbuat baik kepada banyak orang lewat handphone kita. WA, SMS, telepon, memberikan kata-kata penguatan, kata-kata penghiburan, memberikan firman Tuhan kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita. Adik-adik semuanya, kita semua punya talenta yang Tuhan berikan. Mari kita memberikan talenta kita untuk memuliakan Tuhan, untuk banyak orang. Saat ini kita menjadi Dorkas-Dorkas, menjadi Tabita-Tabita zaman sekarang, supaya lewat hidup kita pun orang percaya kepada Yesus, sama seperti Tabita tadi. Setelah kebangkitannya, makin banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Hidup yang berbuah, inilah yang Tuhan inginkan. Selama kita hidup, mari kita hidup berbuah. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, mengajarkan kami supaya hidup kami hidup memuliakan Tuhan, hidup yang berbuah. Tuhan Yesus, bantulah kami untuk melakukannya. Tuhan yang menolong kami melakukan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang kita hafal minggu ini tertulis di Filipi 4 ayat 5. Miss Susan akan menggerakkannya. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat.
Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Mari anak-anak sekolah minggu kita kumpulkan persembahan yang terbaik dan menyanyikan lagu Berbuah-Berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi kita ulang. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Telah sampailah kita di penghujung ibadah kita. Kita mau nutup ibadah kita dengan berdoa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Nah, kita sudah selesai ibadahnya. Kita akan melihat penampilan dari anak-anak kelas kecil persembahan pujiannya. Check it out. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Doa tiap hari, kalau mau. Glory haleluya, baca kitab suci. Kalau mau. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Nah, bagus kan? Berikut ini penampilan persembahan pujian dari kelas besar.
Nah, ini yang terakhir adalah ayat hafalan dari anak-anak sekolah minggu. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, itu dia penampilan dari anak-anak sekolah minggu. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Bye, happy Sunday.